satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang
Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah kita hari ini Minggu tanggal 18 Oktober 2020 dalam rangka Bulan Keluarga, GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul masih dilaksanakan secara online karena kita masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi untuk pencegahan pandemi COVID-19. Tema ibadah hari ini adalah keluargaku yang dipimpin Tuhan, dengan firman yang diambil dari Efesus 6 ayat 1-4 yang dilayani oleh Saudara Joshua Bernando. Pengisi pujian adalah Saudari Bella. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa penekanan warta yang perlu kami sampaikan. 1. Persidangan Majelis Jemaat atau PMJ. Persidangan Majelis Jemaat bulan Oktober akan dilaksanakan secara online Minggu 18 Oktober 2020 pukul 13. 2. Persembahan. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul yang akan menyampaikan persembahan syukurnya selama menjalani ibadah online saat ini melakukan dengan 3 cara, yaitu memasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja saat ibadah sudah normal kembali, atau ditransfer ke rekening Bank BCA KCU Juanda Bogor dengan nomor akun 095-500-3999 atas nama GKI Bogor Baru, atau melalui QRIS yang dapat dilakukan dengan memindai barcode QRIS GKI Bogor Baru melalui HP. Kemudian menuliskan nilai persembahan yang dapat dilakukan dari semua platform keuangan seperti GoPay, OVO, dan lainnya. QRIS ini sebagai pengganti kantong persembahan. 3. Tahap orientasi dan peneguhan penatua. Setelah menjalani tahap perkenalan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020 dan beberapa tahap proses administrasi gerejawi sesuai dengan tata gereja GKI, serta atas jawaban kesediaan kader pendeta, maka berdasarkan hasil persidangan Majelis Jemaat GKI Bogor Baru pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, maka nama Joshua Bernando, alamat Jalan Nyi Ageng Nis Gang Wijaya Kusuma, nomor 626, Yogyakarta, akan menjalani tahap orientasi di Jemaat GKI Bogor Baru dengan masa orientasi selama 1 tahun. Dimulai sejak diteguhkannya ke dalam jabatan penatua. Mengingat kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka pelaksanaan ibadah peneguhan menunggu waktu yang tepat.
selambat-lambatnya bulan Desember 2020. 4. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 13 WIB di GKI Kedoya akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah yang akan dilayani oleh Pendeta Adi Neto Kristanto dari GKI Kedoya atas diri Saudari Enike Adistia, anggota Jemaat GKI Bogor Baru, dengan Saudara Chandra Thomas, anggota Jemaat GBI Nafiri Discipleship Church. Mohon Jemaat GKI Bogor Baru dan umat pos Jemaat Sentul untuk memberikan doa dan restunya. 5. Formulir pencalonan dan pemilihan penatua. Formulir pencalonan dan pemilihan penatua GKI Bogor Baru masa pelayanan 2020 sampai 2023 akan dibagikan ke jemaat GKI Bogor Baru pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Pembagian formulir kepada beberapa jemaat akan mengisi secara offline dan disediakan pembagian secara online dengan mengisi link yang akan diumumkan pada tanggal 25 Oktober 2020. Sebelum mengisi formulir tersebut, jemaat dimohon untuk mencermati cara pengisian formulir, mendoakan dan memilih calon penatua sesuai syarat dalam tager dan talak GKI pasal 83. Bisa dibaca dalam Warta Jemaat halaman 3-7. Formulir yang sudah diisi mohon dimasukkan ke dalam kotak formulir yang disediakan GKI Bogor Baru dan pos Jemaat Sentul paling lambat Minggu tanggal 15 November 2020. Dan bagi jemaat yang mengisi formulir secara online juga diberikan batas waktu yang sama. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dan partisipasinya. Demikianlah penekanan Warta Jemaat Minggu tanggal 18 Oktober 2020 dalam rangka Bulan Keluarga. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat elektronik yang dikirimkan kepada jemaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dipersilakan diri dalam saat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, bersama pemazmur, mari kita nyatakan pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan, Allah yang berkenan mengundang kita dalam persekutuan dengannya saat ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Mazmur 96 ayat 1, 11, dan 12. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bersorak-sorai bagi Raja.
Saudara sekalian, dengan sukacita bersama dengan keluarga, mari kita mendasarkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan kesadaran bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu ketiga kita memasuki ibadah dalam rangkaian bulan keluarga dengan tema keluarga yang dipimpin Tuhan. Mari kita mengambil waktu saat ini untuk merenungkan dan melihat keluarga kita masing-masing. Banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga abad 21 dan hal itu secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Ayah, ibu bekerja. Waktu kerja di luar rumah lebih lama dari sebelumnya. Pengaruh media dan gaya hidup modern yang begitu kuat. Bagaimana keluarga Kristen bertahan di tengah tantangan dan paparan nilai-nilai dunia? Masihkah Kristus menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya dengan ayah, ibu memimpin keluarganya dengan otoritas dan kebenaran dari Tuhan, termasuk mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan? Umat yang dikasihi Tuhan, kita mau jujur dan mengaku di hadapan Tuhan. Kita masing-masing sebagai anggota keluarga dan sebagai keluarga belum mampu sepenuhnya memberi tempat kepada Tuhan untuk memimpin keluarga kita. Untuk itu, mari kita menundukkan hati kita, menaikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, pembentuk dan pemelihara keluarga kami umat-Mu datang ke hadapan-Mu untuk mengakui kesalahan dan pelanggaran kami. Ampuni kami, keluarga kami seringkali lupa melibatkan Tuhan dalam mengemudikan bahtera keluarga kami. Kepentingan dan keinginan kami tentang hal-hal yang duniawi menjadi tujuan besar keluarga kami dan menarik serta mengarahkan keluarga kami berbelok dari jalur yang seharusnya tanpa kami sadari. Ampuni kami sebagai orang tua, anak-anak, sebagai istri, suami, anak-anak. Kami belum dapat menjalankan fungsi kami masing-masing, sebagaimana Tuhan kehendaki. Ampuni kami sebagai keluarga. Kami memanfaatkan banyak waktu untuk hal-hal yang kami sukai, tetapi kurang mengembangkan persekutuan keluarga kami bersama Tuhan. Ampuni kami sebagai keluarga. Dalam persekutuan gereja kami di sini, kami belum mampu mendukung keluarga-keluarga lain yang membutuhkan perhatian dan kasih kami. Kami mohon, tolonglah dan mampukanlah kami serta keluarga kami untuk menjadi lebih baik. Lebih dan lebih lagi memberi diri kami dan keluarga kami untuk Tuhan pimpin. Dan kiranya Tuhan berkenan melayakkan keluarga kami, melayankan kasih Tuhan, dan mempermuliakan Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menaikkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, dengan semangat pertobatan kita diberikan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus kita telah diampuni. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semuanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semuanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk mempersiapkan, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami bersama dengan keluarga kami. Sekalipun kami berjauhan jarak, kami ingin menyatukan hati kami di dalam Engkau saja untuk memohon pertolongan-Mu
ketika kami ingin mendengarkan firman, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami, kiranya Roh Kudus-Mu saja yang menuntun, membimbing, dan juga mendorong kami untuk bersemangat melakukan firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk mewartakan firman-Mu. Pakai kami dan lengkapi kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyambut pemberitaan firman kita yang diambil dari Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ke-4. Efesus pasal 6 ayat pertama sampai dengan ke-4. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang tekun, belajar, dan juga melakukannya di dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian dipersilahkan untuk kembali duduk. Di dalam sebuah perang, biasa tentara itu dibagi dalam regu. Dan di dalam setiap regu, mereka, beberapa orang tersebut punya keahlian masing-masing. Ada yang ahli tembak jitu, ada yang ahli medis, ada yang ahli bahan peledak, taktik, dan lain sebagainya. Tapi demikian, hanya ada satu komando atau satu perintah yang punya tugas untuk memberikan perintah ke sana, ke sini, dan lain sebagainya. Dan dua hal ini jadi hal yang penting untuk melaksanakan sebuah misi. Penyelesaian, kesuksesan misi bergantung pada dua hal ini. Bagaimana masing-masing anggota paham tugas tanggung jawabnya masing-masing, dan juga hanya ada satu komando agar tidak membuat ribut atau membuat kacau. Saudara sekalian, ibarat sebuah perang. Saat ini keluarga Kristen, keluarga kita menghadapi perang dengan nilai-nilai duniawi. Seperti apa? Seperti egois, seperti rasa ingin menang sendiri, seperti tidak mau mendengarkan. Itu jadi nilai-nilai dunia yang membahayakan untuk keluarga kita. Oleh sebab itu, hari ini kita bersama-sama ingin belajar bagaimana menjadi keluarga yang dipimpin Tuhan. Melalui bacaan kita dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4, Paulus mau mengajak kita untuk memahami peran dan tanggung jawab kita sebagai keluarga, anggota keluarga, dan juga bagaimana kita mendasarkan kepada Allah. Saudara, di dalam bacaan kita terbagi menjadi dua bagian. Paulus menjelaskan peran anak dan juga peran orang tua. Mari kita mulai dengan peran anak-anak. Nah, ayo anak-anak, silahkan ambil kursi, duduk yang manis, kita dengarkan apa yang Paulus mau sampaikan ke anak-anak sekalian. Di dalam ayat 1 sampai dengan 3, Paulus memulai dengan mengingatkan anak-anak untuk menaati, menghormati orang tuanya. Ini jadi tanggung jawab tugas anak-anak. Menghormati dan juga menaati orang tua. Nah, menarik. Mari kita lihat katanya. Mari kita lihat bahasa yang Paulus gunakan. Paulus menggunakan kata hupakuo untuk menggambarkan ketaatan. Menaati orang tua itu Paulus gunakan kata hupakuo. Apa artinya hupakuo? Secara harafiah, hupakuo itu berarti mendengarkan. Tidak hanya mendengarkan asal lewat, kanan keluar kiri, tidak. Hupakuo adalah mendengarkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh.
Seperti ketika kita mendengarkan suara ketukan yang kecil. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Upakuo. Dan juga untuk menghormati, Paulus menggunakan kata timao. Kalau berbicara tentang menghormati orang tua, ayo adik-adik pasti ingat. Perintah Allah yang ke-6 dari 10 perintah Allah, apa bunyinya? Iya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Iya. Saudara, kata timau ini juga digunakan di dalam perintah Allah tadi. Atau dalam bahasa Ibraninya digunakan kata kavod. Timau atau kavod ini punya arti, punya makna yang mau menggambarkan berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan wibawa, dengan harga diri, dengan dignity seseorang. Jadi kita bisa lihat apa yang Paulus ingin sampaikan kepada anak-anak. Apa tugas dan tanggung jawab anak-anak? Tugas utama seorang anak adalah untuk mendengarkan orang tuanya. Bukan hanya mendengarkan secara asal saja, tapi mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang orang tua katakan, orang tua perintahkan kepada anak-anak. Yang kedua, anak-anak perlu menjaga kehormatan orang tuanya, menjaga kehormatan keluarganya. Saudara sekalian, menarik sekali Paulus memulai semuanya ini dengan anak-anak. Anak-anak diajak untuk mendengar orang tua, diajak untuk menghargai, menjaga kehormatan orang tua dan keluarganya. Ini jadi hal yang utama yang Paulus sampaikan. Kenapa? Karena Paulus melihat anak-anak adalah masa kini dan masa depan jemaat. Oleh sebab itu anak-anak diberikan wejangan, nasihat untuk menghormati orang tua mereka. Ayo adik-adik dan kita sekalian, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak? Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan orang tua kita? Apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh menjaga nama baik orang tua kita? Kehormatan keluarga kita. Saudara, anak-anak di sini tidak hanya adik-adik yang berumur 3-12 tahun. Tidak. Tapi mari kita lihat secara lebih luas. Bukankah kita semua adalah anak-anak? Anak-anak dari orang tua biologis kita. Bukankah kita semua adalah anak-anak yang lebih muda daripada orang yang lebih tua daripada kita? Dan juga bukankah kita adalah anak-anak Allah? Saudara, Paulus mengajak jemaat Efesus dan kita sekalian untuk melihat bagaimana peran kita sebagai anak di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dunia. Kita tahu sebagai anak kita terbatas untuk memahami orang tua. Sebagai manusia kita terbatas untuk memahami Allah. Tapi seringkali keterbatasan ini dijadikan alasan untuk gagal menaati, untuk gagal menghormati orang tua ataupun Allah kita. Oleh sebab itu, sebagai anak kita diajak untuk belajar menghargai, menaati Allah melalui orang tua yang hadir sebagai wakil Allah di tengah-tengah keluarga bagi anak-anaknya. Nah, ini adik-adik pasti pernah lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian juga pasti pernah lihat. Bagaimana atau apa yang dilakukan polisi atau tentara ketika dikasih tugas oleh atasannya. Biasanya mereka langsung siap, laksanakan. Gitu ya. Langsung kasih hormat. Siap, laksanakan.
Itu yang Tuhan inginkan untuk anak-anak, adik-adik sekalian, dan kita, saya, Bapak Ibu Saudara, semuanya. Kita perlu menjadi anak-anak yang mendengarkan orang tua kita, mendengarkan perintah Allah, dan juga siap sedia melaksanakan dengan hormat dan dengan penuh kasih. Ini tugas panggilan kita sebagai anak-anak. Nah, lalu kita lihat bagaimana peran yang kedua, peran sebagai orang tua yang tidak kalah pentingnya. Saudara sekalian, orang tua punya peran yang krusial di dalam keluarga. Bagaimana di ayat pasal sebelumnya, di pasal 5, Paulus menggambarkan peran suami istri, bagaimana menjaga relasi dan membangun relasi suami dan istri. Bagian ini Paulus menekankan bagaimana peran orang tua sebagai wakil Allah di tengah-tengah keluarga. Di ayat 4, Paulus menggambarkan atau menekankan pada bapak atau ayah. Sebagai kepala keluarga, bapak atau ayah punya peran yang sentral. Terutama di dalam tradisi budaya Efesus, mereka yang menganut tradisi Romawi, ayah itu punya peran yang mutlak, absolut. Setiap perintah, setiap apa yang ia inginkan harus dilaksanakan oleh istri dan anak-anaknya. Tapi bukan berarti Paulus mengecilkan peran ibu di dalam sebagai orang tua. Jadi ini adalah panggilan orang tua, ayah dan juga ibu. Apa tugas dan tanggung jawab orang tua? Di ayat 4 kita temukan dua hal. Ini sebagai do and don'ts orang tua gitu ya. Parenting do and don'ts. Yang pertama, saudara sekalian, Paulus mengatakan, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Menarik sekali. Janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Kita ingat di dalam Kolose pasal 3 ayat 21. Paulus mengungkapkan hal yang serupa tapi tak sama. Ya, katakan demikian. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Di dalam Kolose, Paulus lebih menekankan tentang tawar hati. Kehilangan kepercayaan, kehilangan kasih dari anak kepada orang tuanya. Tapi di dalam bacaan kita, di dalam Efesus tadi, Paulus menekankan kepada kemarahan. Paulus menggunakan kata parorgizo, atau dalam bahasa Inggris ini sebuah wrath, kemarahan yang amat sangat, yang menimbulkan kebencian, yang menimbulkan rasa luka dan sakit hati. Saudara, sebagai orang yang dihormati oleh anak-anak, dipandang sebagai wakil Allah di tengah-tengah keluarga, orang tua perlu menjaga setiap perkataan, setiap gerak tubuh, setiap sikap, semuanya perlu kita jaga agar tidak menyakitkan hati anak-anak kita. Mengapa demikian? Karena orang tua adalah gambaran Allah bagi anak-anak. Yang melindungi, yang dipercaya oleh anak-anak. Jika gambaran ini rusak, maka rusak juga gambaran mereka tentang Allah. Mereka akan sulit percaya pada Allah, bahkan juga yang Paulus katakan, marah kepada Allah. Tidak hanya kita sebagai orang tua biologis atau orang tua mereka, tapi juga kepada Allah. Oleh sebab itu, di bagian selanjutnya, Paulus mengatakan, ini bagian do-nya, lakukan ini. Ya, katakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Paulus menekankan tugas dan tanggung jawab orang tua seharusnya adalah mendidik anak. Di dalam kata mendidik,
Paulus menggunakan kata paideia, atau secara harafiah berarti membantu bertumbuh, berkembang. Namun juga Paulus menggunakan kata notesia yang berarti menegur, mengingatkan. Jadi tidak hanya membantu untuk bertumbuh dan berkembang, tapi orang tua juga punya peran untuk mengingatkan. Menarik. Bagaimana ini dapat dilakukan? Untuk membantu bertumbuh, berkembang, serta mengingatkan. Orang tua perlu jadi teladan bagi anak-anaknya. Didikan apa yang perlu diberikan? Tidak lain tidak bukan adalah didikan dari Tuhan. Firman Tuhan, ajaran Tuhan. Inilah yang perlu orang tua teladankan kepada anak-anaknya. Perlu diberikan kepada anak-anaknya oleh orang tua. Melalui teladan kehidupan hari demi hari. Mereka melihat, mempelajari kita, berperilaku, bertingkah laku, bertutur kata, semuanya diperhatikan oleh anak. Apalagi anak-anak yang lebih kecil. Kalau anak yang lebih besar mungkin lebih bisa diajak diskusi. Tapi anak yang lebih kecil, mereka hanya melihat. Children see, children do. Oleh sebab itu bagaimana kita sebagai orang tua? Apakah kita sudah menjaga hati anak-anak kita? Tentu kita sebagai orang tua tidak ingin anak-anak itu takut kepada kita. Tapi menghormati kita dengan kasih, dengan sukacita. Saudara, anak-anak adalah berkat dari Tuhan dan milik Tuhan. Mari kita ingat Mazmur pasal 127 ayat yang 3a. Di situ dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Ya, kita tahu, bukan hanya anak lelaki, tapi semua anak-anak adalah milik pusakanya Tuhan. Dan bukan milik kita. Apakah kita sudah mampu mengalahkan ego, perasaan kita, untuk bisa mengakui kesalahan, bisa meminta maaf ketika kita bersalah pada anak kita? Menyakiti hati anak jadi sebuah abuse of power. Karena kita ingat, orang tua adalah mereka yang diberikan otoritas oleh Allah untuk menjaga, mendidik, memelihara, membantu bertumbuh tadi katanya. Dan juga menegur anak-anaknya. Kalau kita menyakiti hati anak-anak kita, maka kita melalaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita. Otoritas yang Tuhan telah berikan. Jadi abuse of power. Sebagai orang tua kita diberikan tanggung jawab untuk menjaga, mendidik mereka di dalam Tuhan. Ingat, tanggung jawab kita adalah pada Tuhan dan bukan kepada manusia. Karena Tuhan yang memberikan anak-anak pada kita, pada orang tua, mempercayakan mereka. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan untuk mendidik anak-anak di dalam ajaran Tuhan, di dalam perintah Tuhan. Diberikan teladan firman Tuhan hari demi hari. Diingatkan, ditegur dengan firman Tuhan hari demi hari. Anak-anak perlu belajar dari sumber yang terpercaya. Siapa lagi kalau bukan orang tua mereka? Sumber kepercayaan yang utama mereka adalah dari orang tua, dari keluarga. Oke, mereka ikut persekutuan, mereka ikut sekolah minggu, tapi itu adalah yang sekunder. Yang primer, yang utama tetap di dalam rumah. Bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua mereka. Itu adalah yang primer. Anak-anak pertama kali belajar tentang Allah, bagaimana mencintai Allah, mengasihi Allah di dalam rumah.
Saudara sekalian, oleh sebab itu teladan orang tua itu sangat krusial dan sangat penting. Orang tua perlu meneladankan bagaimana mereka menjalankan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana relasi mereka di dalam keluarga, di tengah keluarga. Apakah mereka berelasi dengan kasih, berkomunikasi dengan kasih satu dengan yang lain. Orang tua perlu memberikan teladan, menumbuhkan anak-anak yang taat dan hormat, tidak hanya kepada orang tua tapi juga kepada Allah. Ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saudara, mari kita kembali memperhatikan ayat pertama dan juga keempat. Ada kata kunci yang Paulus berikan pada anak-anak maupun juga orang tua. Di ayat yang pertama Paulus mengatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Di ayat yang keempat Paulus mengatakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Paulus menginginkan kita sebagai keluarga tumbuh dipimpin oleh Allah saja. Kita perlu mempercayakan otoritas di dalam keluarga kita hanya kepada Allah. Komandonya cuma satu, yaitu Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang memberikan keluarga bagi kita, yang menghadirkan keluarga bagi kita. Oleh sebab itu, tanggung jawab kita kepada Allah. Apabila peran tadi dijalankan dengan baik, peran orang tua atau peran juga sebagai anak itu dijalankan dengan baik, masing-masing bisa menjalankan perannya dengan baik, maka keluarga yang dipimpin oleh Allah bisa terjadi. Sebagai keluarga akan memberkati banyak orang. Tidak hanya keluarga sendiri, tapi akan juga memberkati keluarga-keluarga yang lain. Ini sesuatu yang indah ketika orang tua dan anak punya relasi yang baik. Orang tua mengasihi anak-anaknya, mendidik di dalam firman Tuhan. Anak-anak menghormati orang tuanya seperti ia menghormati Allah. Ini sesuatu yang indah. Dan ini yang Tuhan inginkan untuk keluarga kita. Jadi, siapa komando keluarga kita? Yuk kita jawab sama-sama yuk. Adik-adik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siap ya. Ketika saya tanya, siapa komando kita? Kita jawab sama-sama, Tuhan gitu ya. 1, 2, 3. Siapa komando keluarga kita? Tuhan. Tuhan yang melengkapi kita dan memampukan kita menjadi keluarga yang dipimpin oleh Allah. Amin. Umat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati keluarga kita dan memberikan damai sejahtera. Sebuah pujian yang berjudul Berkat bagi Keluargaku akan dilantunkan oleh Saudari Bera. Kiranya persembahan pujian ini semakin melengkapi berkat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan.
yang telah Tuhan berkati. Diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saudara, mari kita menyatukan hati untuk menaikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, sungguh kami bersyukur di dalam hari perhentian-Mu yang kudus, kami boleh bersama-sama belajar sebagai keluarga untuk mendasarkan segala sesuatunya kepada Engkau. Sadar peran dan tugas kami sebagai orang tua ataupun sebagai anak, kami boleh disadarkan ya Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi keluarga yang terus bergantung kepada Engkau, mendasarkan segala sesuatunya kepada Engkau. Komando kami hanya di dalam Tuhan saja. Bapa, kami ingin berdoa untuk pergumulan-pergumulan keluarga. Kami ingin berdoa bagi mereka yang merindukan keharmonisan di dalam kehidupan berkeluarga. Mereka yang sulit berkomunikasi antar anggota keluarga. Mereka yang sulit menyatakan kasihnya di dalam keluarga. Tuhan, tolong mereka. Pula kami ingin juga berdoa untuk mereka yang bergumul secara ekonomi. Kesulitan ekonomi yang mereka alami, Tuhan kami berdoa agar Engkau tolong keluarga-keluarga yang berjuang, bergumul dengan kondisi ekonomi mereka. Terutama saat ini ketika pandemi melanda. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang bantu mereka agar mereka boleh pulih dan menemukan solusi di tengah-tengah pandemi saat ini. Juga kami ingin berdoa untuk mereka yang merindukan keturunan, merindukan berkat Tuhan hadir melalui anak-anak yang Tuhan percayakan pada mereka. Tuhan, kami serahkan, kami percaya anak-anak adalah berkat anugerah-Mu. Dan Tuhan saja yang akan memberikan pada waktu dan saat yang tepat. Pada saat ini, kami ingin juga menyerahkan berbagai macam pergumulan di dalam keluarga kami. Banyak hal yang tidak dapat kami sebutkan. Banyak hal yang tidak dapat kami ungkapkan. Tapi kami tahu, Tuhan melihat dan Tuhan mendengar keluh kesah kami, ketakutan kami, pergumulan kami di dalam keluarga kami masing-masing. Pula kami ingin juga berdoa Bapa sebagai warga Kota Bogor, warga Sentul. Kami berdoa agar setiap warga boleh tetap dengan setia menjalankan protokol yang ada, menjaga kesehatan, mencegah, menanggulangi penyebaran COVID-19. Dan juga pemerintah kota boleh menanggulangi penyebaran COVID ini dengan bijaksana, dengan hikmat-Mu saja ya Bapa. Kami harap agar pemerintah kami boleh mencari solusi yang terbaik bagi kondisi saat ini, mengatasi pandemi saat ini. Tuhan, kami serahkan Kota Bogor ke dalam tangan penyertaan-Mu. Pula kami saat ini rindu untuk mendoakan rekan-rekan kami, saudara-saudari kami yang sedang sakit ataupun di dalam pemulihan. Kami ingin berdoa untuk Bapak Adi Halim
Ibu Hilda, Ibu Haryani, Ibu Sujadi, Ibu Payem, Ibu Hartati, Ibu Anastasia, Ibu Ratna. Kami juga berdoa untuk Bapak Paul Margono, Ibu Ana Siboro, Bapak Andreas, yang sudah Tuhan berikan pemulihan. Bapa, kami serahkan mereka yang sakit ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kami tahu di dalam hati kami juga merindukan untuk berdoa bagi mereka yang kami ingat sedang sakit ataupun kondisi tubuhnya lemah. Kami ingin berdoa bagi mereka. Tuhan saja menolong, menyembuhkan mereka, memampukan mereka melewati sakit penyakit mereka dengan sukacita, dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, menjaga, menemani mereka. Bapak, kami ingin satukan doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan memberikan persembahan dengan dilandasi nats pembimbing dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Persembahan akan dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja setelah kita dapat beribadah di gedung gereja. Atau Bapak Ibu juga dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GKI Bogor Baru dengan nomor rekening seperti yang ada di layar. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan, dan hidup kami terpelihara baik di dalamnya. Tolonglah kami untuk mampu dan mau menyalurkan kasih dan berkat-Mu yang telah kami terima untuk memelihara kehidupan orang-orang lain juga yang memerlukan di sekitar kami. Terimalah persembahan kami yang terbaik yang kami bawa ke hadapan-Mu saat ini. Inilah syukur kami dan juga pengakuan bahwa hidup kami seutuhnya adalah berkat dan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita saatnya kembali ke dalam aktivitas kita hari demi hari. Firman Tuhan jadi bekal kita untuk menjalani
memahami peran kita masing-masing di tengah-tengah keluarga. Dan kita menggerakkan keluarga kita menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Damai sejahtera Allah boleh orang lain lihat melalui keluarga kita. Mari kita sambut dengan lagu kita, tema bulan keluarga, bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah. Mari kita pergi dengan keluarga kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi kita damai sejahtera. Amin.